Kan gitu gue kan baca satu satu layar satu belum langsung kan langsung gue Errol kan error. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi internet. Di sini kita ada 6 anak. Yang pertama dari saya Dimas Ardiansa, NBI 14623 sebelah saya Bareng Daniel Alamsyah, NBI 14623 03 kali 59. selanjutnya Monifari Afin Sullivan, NBI 14623 02 kali 179. selanjutnya ada Julius Lagi 14623 Untuk Monifari Afin Sullivan sama Alfian Dimas Maulana ada halangan Jadi di tidak mengikuti uh, presentasi Zoom hari ini. nah yang pertama Ini nah uh, Alfian yang baru masuk. untuk daftar isi di sini ada 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah dan perkembangan internet, bab 3 dampak dan tantangan internet, bab 4 kesimpulan dan rekomendasi. Bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakang internet. Latar belakang internet telah menjadi salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah manusia. Dari awal mula hanya sebagai jaringan untuk keperluan militer dan penelitian akademis, internet kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan mengakses informasi. Perkembangan teknologi internet juga telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan liburan. Selain itu, internet telah melahirkan ekonomi digital baru yang menawarkan peluang dan tantangan baru bagi masyarakat global. Sering dengan kemajuan teknologi internet terus berkembang dari segi infrastruktur, kecepatan, dan kapasitas untuk menghubungkan berbagai perangkat. Teknologi seperti broadband, WiFi, dan 5G telah memungkinkan akses internet yang lebih cepat dan lebih terjangkau, sementara inovasi dalam bidang perangkat, lunak, dan aplikasi telah meningkatkan interaktivitas dan pengalaman pengguna. Dengan munculnya konsep-konsep seperti Internet of Things, IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan AI, internet telah berevolusi menjadi platform yang lebih kompleks yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk mendukung berbagai aplikasi yang lebih luas. Selanjutnya, untuk rumusan masalah kita mengambil tentang perkembangan internet yang yang telah membawa banyak manfaat. Ada beberapa isu dan tantangan yang perlu diperhatikan. Bagaimana evolusi teknologi internet dari masa lalu hingga saat ini? Satu, yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan internet terhadap kehidupan manusia? Yang terakhir, bagaimana tantangan seperti keamanan siber, privasi, dan ketimpangan digital dapat diatasi untuk memaksimalkan manfaat internet bagi semua orang. Untuk tujuan laporan kita yaitu satu, menguraikan sejarah dan perkembangan teknologi internet dari awal kemunculannya hingga saat ini. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan negatif dari perkembangan internet terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam perkembangan teknologi internet dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Metodologi penulisan laporan ini disusun berdasarkan studi literatur dan analisis data dari berbagai sumber terpercaya seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan industri, serta sumber online yang diakui. Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis secara kritis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan teknologi internet serta dampak dan tantangannya terkait dengannya. Batas laporan ini hanya untuk membahas perkembangan teknologi internet dari tahun 1960-an hingga tahun 2020-an sekian.
dampaknya terhadap kehidupan manusia. Fokus laporan akan diarahkan pada sejarah perkembangan teknologi internet, dampak sosial dan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi di era digital. Aspek teknis detail mengenai jaringan, algoritma, dan protokol tidak akan dibahas secara mendalam. Untuk bab 2 akan dilanjutkan teman saya. Tes. Untuk bab 2 sejarah dan perkembangan internet. Sejarah perkembangan internet. Internet bermula pada tahun 1960-an sebagai sarana bagi para penelitian pemerintah untuk berbagai informasi. Komputer pada tahun 60-an berukuran besar dan tidak bergerak, dan untuk memanfaatkan informasi yang tersimpan di satu komputer, seseorang harus pergi ke lokasi komputer tersebut untuk mengirim peta magnetik komputer melalui sistem pos konvensional. Katalis lain dalam pembentukan internet adalah memanasnya perang dingin. Peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet memacu Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan berbagai cara agar informasi tetap dapat disebarluaskan. Bahkan setelah serangan nuklir, hal ini akhirnya mengarah pada pembentukan ARPANET, yang artinya Advanced Research Project Agency Network. Jaringan yang akhirnya berkembang menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai internet. ARPANET sangat sukses, tetapi yang keanggotaannya terbatas pada organisasi akademis dan penelitian tertentu yang memiliki kontrak dengan Departemen Pertahanan. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, jaringan ini diciptakan untuk menyediakan berbagai informasi. Tanggal 1 Januari 1983 dianggap sebagai hari lahir resminya internet. Sebelumnya, berbagai jaringan komputer tidak memiliki cara standar untuk berkomunikasi satu sama lain. Sebuah protokol komunikasi baru diterapkan yang disebut Transfer Control Protocol Internet Work Protocol, atau disebut TCP atau IP. Hal ini memungkinkan berbagai jenis komputer di jaringan yang berbeda untuk berbicara satu sama lain. ARPANET dan Defense Data Network secara resmi berubah menjadi standar TCP atau disebut IP pada tanggal 1 Januari 1983, sehingga lahirnya internet. Semua jaringan kini dapat dihubungkan dengan bahasa universal. Next. Pengembangan protokol dan standar di tahun 1970-an. TCP atau disebut IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam jaringan internet, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau disebut protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau disebut software di sistem operasi. Istilah yang diberikan ini kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau disebut IP stack. Protokol TCP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau disebut WAN. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan
sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalaman yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk saling berhubungan satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan heterogen. Next. Di sini internet mulai berkembang pada tahun 1980-an, berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club, ARC, ITB di tahun 1986 dengan hanya modal pesawat transceiver HFSSB Kenwood TS 430 milik Harya Sudira Pratama dengan komputer Apple II milik Unowi Purbo yang disebut YCI DIV dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Unowi Purbo berguru pada para senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 90M yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Mereka lah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau disebut BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Pertumbuhan pesat internet di tahun 1990-an. Keberadaan internet dimulai pada Oktober 1969. Kala ini para peneliti dari Universitas California Los Angeles sedang berusaha untuk mengirimkan data dari komputer ke komputer yang lain. Mereka mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi log dari komputer pertama ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Kemudian di komputer kedua ditambahkan lagi huruf menjadi login. Tentunya upaya tersebut membuat hasil sebagai titik awal terciptanya internet. Kesuksesan ini membuat internet diperkenalkan sebagai jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama ARPA. Bahkan proyek pengembangannya sendiri diberi nama ARPANET. Sebagai pengembangan proyek jaringan besar ini, para ahli mendapatkan hasil temuan lain tentang bagaimana software atau perangkat lunak komputer berbasis Unix bisa dipasangkan dengan perangkat keras. Hal ini yang membuat para ilmuwan menyadari bahwa jaringan ciptaan mereka bisa membantu masyarakat berkomunikasi jarak jauh melalui telepon, sehingga perangkat yang pada awalnya digunakan untuk kepentingan militer kini dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Next. Nah, di internet sebagai platform sosial dan bisnis di tahun 2000-an. Di tahun 1980-an awalnya platform e-commerce hanya digunakan untuk pertukaran data antar perusahaan atau EDGI
Electronic Data Interchange. Memasuki awal tahun 90-an, internet mulai bisa diakses secara gratis oleh siapapun dan seorang bernama Bill Brandenburger dari Philadelphia berhasil menjadi pelaku transaksi online pertama yang membeli album Sting di net market. Setelahnya sekitar 1990-an hingga 2000-an awal banyak platform online yang muncul seperti Alibaba, eBay, dan Amazon. Banyak platform belanja online yang juga muncul beroperasi di Indonesia pada saat tersebut. Contohnya di Net atau di Viacom Intrabumi. Namun platform tersebut hanya memfasilitasi transaksi atau COD. Kemudian cikal bakal transaksi yang 100% online baru ada ketika forum jual beli FJB, Kaskus, Liposhop dari Lipo Group dan Bineka.com besutan PT Bineka Mentari Dimensi muncul. Revolusi Mobile dan Internet of Things (IoT) di tahun 2010 hingga sekarang. Pada awal 2000-an, perkembangan protokol komunikasi seperti MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) mempermudah pertukaran data antar perangkat pada tahun 2008. Ada lebih banyak perangkat yang terhubung ke internet dari jumlah populasi manusia, membuka potensi besar untuk IoT. Pada dekade ini, IoT mulai merasuki berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, pertanian, kesehatan, dan energi. Perusahaan mulai menggunakan sensor, perangkat pintar, dan platform IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik. Seiring dengan pertumbuhan IoT tentang terkait standarisasi dan keamanan muncul, beberapa organisasi mengembangkan standar untuk memastikan interoperabilitas antar perangkat dan sistem IoT. Selain itu, perhatian terhadap masalah keamanan data dan privasi semakin meningkat. Bab 3 dibacakan oleh Bab Selanjutnya bab 3 diteruskan oleh teman saya. Bab 3 dampak dan tantangan internet. Yang pertama, dampak positif. Akses lebih mudah ke informasi. Kemampuan teknologi telah membuka akses yang lebih mudah ke berbagai sumber informasi. Masyarakat sekarang dapat dengan cepat mengakses berita, informasi pendidikan dan pengetahuan dari berbagai sumber online. Pertumbuhan bisnis online yang meningkatkan e-commerce dan platform perdagangan online telah membantu meningkatkan sektor bisnis di Indonesia. Ini menciptakan peluang ekonomi baru terutama bagi usaha kecil dan menengah. Metode pengajaran pendidikan tanpa mengenal jarak. Teknologi telah memungkinkan pendidik jarak jauh yang sangat penting selama pandemi COVID-19 maupun batas lain. Ini telah meningkatkan akses pendidikan terutama bagi siswa di wilayah terpencil. Tantangan dan masalah yang dihadapi. Tantangan dan masalah yang dihadapi.
Remaja berisiko. Berisiko kecanduan. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kontrol diri yang masih minim, sehingga mereka berisiko mengalami kecanduan internet. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menurunkan minat belajar, menyebabkan perubahan mental dan perilaku, serta meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Yang kedua, gosip, bullying, dan konten negatif. Internet digunakan untuk menyebarluaskan konten-konten negatif yang cenderung memecah bela. Hal ini dapat menyebabkan gosip, bully dan invaliditas informasi. Yang berikut, geografis dan teknologi. Indonesia memiliki geografis yang luas dan kompleks, sehingga membangun fasilitas jaringan dan data di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar, atau 3T, menjadi tantangan. Selain itu, ketergantungan pada internet nirkabel juga menjadi masalah karena masih adanya blank spot di banyak daerah. Yang berikutnya, regulasi pengelolaan jaringan internet. Diperlukan regulasi untuk mengatur standar kualitas pelayanan dan mengatur pengukuran kualitas layanan secara independen. Hal ini untuk mengimbangi ketersediaan frekuensi yang terbatas dan memastikan kualitas jaringan yang optimal. Yang terakhirnya, kurang tidur dan kesehatan fisik. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan kurang tidur, insomnia, dan kelemahan fisik. Selain itu juga dapat menyebabkan masalah sosial dan psikologi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bab teman 4. saya. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, perkembangan internet telah mengubah dunia secara drastis sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Dari awalnya sebagai sarana komunikasi akademis dan militer, internet kini telah menjadi fondasi utama dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, dan pemerintahan. Dengan teknologi seperti broadband, wifi, dan 5G, internet memungkinkan akses cepat dan terjangkau, serta memperluas jaringan perangkat melalui konsep IoT dan kecerdasan buatan. Meskipun internet memberikan banyak manfaat seperti akses informasi telah mudah dan peluang bisnis lebih luas, internet juga membawa tantangan serius seperti keamanan cyber, privasi, ketimpangan digital, serta dampak sosial negatif seperti kecanduan internet, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Alfian Dimas Maulana. Mas, mic-nya belum, Mas. Rekomendasi untuk mengatasi atau lebih tepat mencegah dampak negatif terutama untuk anak-anak dan remaja, Buletin Revisi Pol 8010 Juli 1995 menyarankan sebagai berikut. Mencegah memang selalu lebih baik. Cepat atau lambat komunikasi audio visual khususnya internet akan berada di depan mata kita. Lebih baik kita tahu lebih dahulu daripada menyesal kemudian hari. Online blog. Banyak dari pelayanan komersil seperti American Online dan Prodigy mempunyai mekanisme untuk mengakses daerah terlarang dan tidak tepat untuk anak-anak. Jika Anda bergabung pada pelayanan online, akrabkan dengannya dan gunakan dengan persetujuan khusus di Indonesia. Radnet, salah satu provider yang ada di Indonesia, memang telah memblokir majalah-majalah porno
yang terdapat di internet seperti Playboy dan Pinterest. Checklist, yakinkan bahwa anak-anak remaja tahu mana yang boleh dan tidak boleh. Jangan pernah berikan informasi pribadi kepada orang asing. Jangan melakukan pertemuan face-to-face dengan user yang lain tanpa persetujuan keluarga. Selalu ingat bahwa anonimitas ketak bernamaan dari net dapat membuat orang menyembunyikan umur dan identitasnya. Menunggu, tetaplah nongkrong ketika anak-anak sedang melakukan sesuatu. Tanyakan favorit apa yang mereka lihat. Biarkan mereka mengajarkan pada Anda beberapa stroke net. Jika Anda condong pada kegiatan anak pada online, cobalah berbicara pada mereka tentang hal tersebut. Buatlah komputer menjadi kegiatan keluarga sehingga dapat dinikmati dan diskusikan bersama oleh seluruh keluarga. Lihatlah jam. Perhatikan berapa yang harus dibayar ketika anak menghabiskan waktunya di online. Banyak tagihan untuk BBS atau online service, khususnya pada larut malam, mungkin merupakan indikasi dari suatu masalah. Special software, pertimbangan pembelian software pembersih seperti stopwatch yang mana akan melindungi komputer yang melewat dari salah satu tempat akses pada internet yang diketahui berisi hal-hal seksual. Suatu usaha untuk mencari halaman penthouse web sebagai contoh menghasilkan tulisan di layar Blackberry Support. Rekomendasi, Anda tidak sendiri. Persetujuan orang tua dan guru di sekolah atau kelompok lainnya yang concern terhadap masalah itu bersama-sama akan membawa kita ke tempat di mana kita dapat bertukar pengalaman dan mendapatkan support dari orang yang menghadapi masalah yang sama. Juga katakan pada tetangga karena upaya Anda akan sia-sia jika anak di seberang rumah tanpa batas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.